Shalom seluruh kekasih Tuhan yang ada di rumah, saudara yang ada di manapun saudara berada, yang melihat tayangan ini juga jemaat yang ada di TPI Girilaya Surabaya dan TPI Kertosono. Kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini kalau kita ada, ini semua karena anugerah yang Tuhan beri buat kita. Karena itu mari hari yang indah ini kita mengagungkan nama Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan, nama yang luar biasa, nama yang dahsyat, nama yang besar, Yesus namanya. Mari bersama-sama dengan saya kita naikkan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang layak disembah. Sore hari ini kami membawa Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau juga menggairahkan umat-Mu untuk setia beribadah walaupun lewat online ini. Mari Engkau datang mengurapi, hadir melawat umat-Mu Tuhan. Kami merindukan berkat rohani tercurah terlimpah saat ini. Sementara kami berdoa, sementara kami beribadah, sementara kami memuji menyembah Tuhan. Biarlah anugerah-Mu turun, kekuatan yang Kau berikan. Firman Tuhan yang akan disampaikan. Semua menjadi kekuatan kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dengan pengakuan kami bahwa pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Silakan duduk seluruh kekasih Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dan waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Amin. Mari bersama-sama dengan saya kita bernyanyi.
sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkasnya. Yang menaburi dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkasnya. Pasti pulang membawa berkat berkasnya. Pasti pulang membawa berkat berkasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Orang yang bersuka cita akan bersorak-sorai, akan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Amin. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan
pengharapan buat kita. Mari hari ini kita teduhkan hati kita lebih lagi. Yesus Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Engkau telah tebus dosaku. Genapi firman-Mu Tuhan atas negeriku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan bersama-sama, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, ini pendekatan kami kepada Engkau. Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengenal diri kami. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi diri kami dari siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Maka pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan bukan supaya keinginan kami jadi, bukan supaya kehendak kami dikabulkan, tetapi supaya kehendak mulai yang jadi. Roh Kudus, tolong setiap kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lembutkanlah hati kami. Kami tahu firman itu bermanfaat bukan saja mengajar, tapi juga menunjukkan kesalahan, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Maka terjadilah ibadah yang sejati. Kami hari demi hari melalui firman Tuhan kami berubah dan berubah. Berbicaralah Tuhan, kami siap diubahkan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan baik, amin. Tema kita hari ini berkenan dengan kemerdekaan. Temanya kemerdekaan sejati. Boleh diulangi apa temanya? Kemerdekaan sejati. Saya minta kita membuka Alkitab kita. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Jemaat yang di rumah tetap buka Alkitab bersama-sama. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Di bawah judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Saya bacakan buat kita semua dengan catatan. Anda boleh mengikutinya dalam hati atau bersuara di rumah, silakan. Dengan catatan, perhatikan baik-baik yang kita baca. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat terakhir, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kata kamu pun benar-benar mereka bicara kemerdekaan yang sejati. Untuk menggali ini supaya sehat dan memahami benar apa maksud Tuhan, mulai kita bicara konteks. Jangan lepas dari konteks. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu konteksnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang Yesus katakan? Tentang siapa dia? Saya persingkat perikop-perikop yang paling dekat. Yesus adalah terang dunia, pasal yang sama ayat 12 sampai 20. Yesus bukan dari dunia ini, pasal sebelum bacaan kita Yohanes 8 ayat 21 sampai ayat 29. Baru perikop yang kita baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa respon pendengar? Banyak orang percaya kepadanya. Saya mohon Anda ekstra konsentrasi. Pertanyaan, kata banyak orang percaya kepadanya berarti semua
percaya atau sebagian besar percaya? Ya, sebagian besar. Tidak semua. Banyak orang percaya kepadanya. Berarti sebagian besar pendengar Yesus percaya kepada Yesus. Pertanyaan berikutnya, semua jemaat. Orang percaya kepada Yesus berarti sudah merdeka atau belum? Bisa jawab? Orang percaya kepada Yesus berarti sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Jangan lupa, saya ulangi. Sudah dan belum. Orang Kristen seringkali gak menyadari bahwa orang Kristen sudah merdeka tapi belum merdeka. Sudah merdeka secara de jure, tapi belum merdeka secara de facto. Ini penting sekali. Makanya lihat ayat 31. Perhatikan ayat 31. Apa kata firman Tuhan? Maka kata Tuhan Yesus kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Penekanannya bukan orang-orang Yahudinya. Penekanannya orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Penekanannya yang percaya. Karena ayat 31 sampai 36 difokuskan untuk orang percaya. Ingat, audiens Yesus pada saat itu tidak semua percaya. Tapi mayoritas percaya. Banyak orang percaya kepadanya. Maka ayat berikutnya fokusnya kepada orang percaya. Bukan kepada orang gak percaya. Maka kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kalau konteks sekarang, kepada orang Jawa yang percaya kepadanya. Kepada orang Batak yang percaya padanya. Kepada orang Tionghoa, orang Ambon, orang Manado yang percaya. Jadi penekanannya bukan suku bangsanya. Tapi penekanannya kepada yang percaya kepadanya. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang percaya? Perhatikan. Pertama apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Yang kedua, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang ketiga, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan yang terakhir apa? Dan kebenaran itu, Yesus ngomong sama siapa tadi? Sama orang percaya. Dan Tuhan katakan kalimat terakhir apa? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari aspek keterangan waktu, akan. Berarti sudah merdeka atau belum? Belum, akan. Karena orang percaya sudah merdeka secara de jure, tapi belum merdeka secara de facto. Ini seringkali gak dikritisi orang Kristen. Akhirnya orang Kristen gagal fokus. Akhirnya orang Kristen mengejar yang gak utama. Yang utama dikesampingkan. Gak heran Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ingat jemaat, itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Gemetarlah baca ayat itu. Nah, momentum kemerdekaan Indonesia bisa kita buat jadi analogi. Jemaat ini dikasih oleh Tuhan, tolong jawab. Bulan ini Indonesia merdeka yang keberapa? 75. Pertanyaan, sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Sudah merdeka secara de jure, secara de facto? Belum. Yuk pelajaran sejarah sebentar. Menurut penelitian sejarah, bangsa susah kalau dijajah Jepang. Lebih susah lagi kalau dijajah Portugis. Negara tetangga Timor Leste sulit sekali bangkit. Kalau dijajah Portugis itu sangat amat susah. Kalau dijajah Jepang susah. Kalau dijajah Belanda agak mendingan walaupun susah. Anda tahu nggak? Paling enak kalau bangsa dijajah oleh siapa? Inggris. Lihat pelajaran dunia.
Malaysia, Singapura, kalau dijajah Inggris, India, kalau dijajah Inggris jauh lebih maju dibandingkan negara jajah Belanda. Apalagi dijajah Jepang, apalagi jajah Portugis. Ya. Nah, tapi tahu nggak berdasarkan ulasan tadi, sangat susah banget kalau dijajah oleh Portugis. Itu paling susah. Tapi tolong jawab jemaat ini kasih oleh Tuhan. Jauh lebih susah sekali banget kalau dijajah siapa? Kalau dijajah bangsa sendiri. Itulah apa? Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Dijajah oleh bangsa sendiri. Bersyukurlah ada presiden begitu dikaruniakan Tuhan Jokowi. Itu menolong kita untuk merdeka secara de facto. Sebelum-sebelumnya harus jujurlah. Ya, mana pernah sebelum Jokowi Papua bisa merdeka menggunakan bahan bakar sama seperti orang di Pulau Jawa? Mana pernah. Sekarang mulai merdeka mereka. Harga bahan bakar di Papua sama dengan Pulau Jawa. Dulu saya pernah khotbah di Papua. Harga bensin di kota 15.000, di sini 4.000. Bahkan di tempat agak maju lagi bisa 30.000, 50. Bahkan ada di Papua harga bensin 100.000 1 liter. Dan mereka nggak berontak. Di Jawa ini naik 1.000 demonstrasi. Ini fakta. Bangsa kita dijajah apa? Bangsa sendiri pertama apa? Dijajah malas. Malas. Memang di bangsa Indonesia ini gak semua malas. Tapi saya bukan mujib, tapi saya bicara fakta lah. Jokowi bilang apa? Bekerja. Salah satu untuk memerdekakan Indonesia dari kemalasan. Paling keras itu Jokowi. Jujur saudara. Mana lebih kaya alamnya? Indonesia atau Jepang? Indonesia. Orang bilang tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dilempar jadi, ambil batang singkong, lempar, numbuh. Di Jepang Anda tanam bagus-bagus, belum tentu numbuh. Saudara, negara terkaya di dunia seharusnya Indonesia. Negara termiskin di dunia seharusnya Singapura. Singapura nggak ada sawah. Nggak ada kebun buah-buahan. Tapi aneh, Singapura paling merdeka menikmati beras lebih baik dari Indonesia. Dia nggak punya sawah. Tapi paling merdeka mereka menikmati beras lebih baik daripada orang Indonesia. Singapura merdeka banget setiap bulan musim durian. Nggak punya pohon loh. Singapura lautnya seemprit. Jarang nelayan orang Singapura. Tapi tidak pernah ikannya nggak segar. Selalu segar. Lebih tahu orang Singapura mengisi kemerdekaan daripada bangsa kita. Malas. Saudara, orang Jepang kalau kerja nggak ngobrol. Kalau makan ngobrol. Orang Indonesia kalau kerja ngobrol. Kalau makan nggak ngobrol. Fokus. Beda. Makanya orang Jepang kalau kerja keringetan. Orang Indonesia kalau makan keringetan. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa loh. Ya, malas. Berikutnya apa? Saudara malas, satu lagi, maling. Mal. Kalau malas pasti maling. Saya bilang sama anak saya, bagaimanapun kau nggak berusaha nyontek, pasti kau nyontek kalau kau malas belajar. Dari kecil kita ingatkan anak kita, nyontek itu embrio koruptor. Malas itu maling. Sorry, kalau Anda nggak pernah, sorry ya, saya minta maaf. Uang dolar Amerika apa tulisannya? Ada yang tahu nggak? In God we trust. Uang rupiah puluhan tahun, tahu nggak tulisannya apa? Barang siapa memalsukan duit ini dia akan dihukum. Jangan pura-pura nggak nyambung lah. Apa kira-kira itu kebetulan? Tidak.
Saya mungkin 2 kali saya khotbah di DPR MPR. Saya bilang, tolong hapus itu. Tulisan di uang itu perjuangkan, dihapus. Dan puji Tuhan sekarang duit tulisan itu udah mulai hilang di uang kita sekarang. Itu bukan kebetulan seolah-olah kalimat nubuat. Karena memang negara kita ini malas, maling. Malas kerja, demonstrasi, maju tak gentar membela yang bayar, susah. Bukankah ini analogi buat orang Kristen? Jujurlah, banyak nggak orang Kristen malas? Banyak. Maafkan saya saudara. Orang Islam subuh sembayang. Orang Kristen subuh ngorok semuanya. Ngorok. Tolong tersinggung lah, ngorok. Saudara, kalau Anda malas baca Alkitab dan bicara merdeka, absolut nggak bisa merdeka. Siapapun Anda dan saya tidak bisa merdeka kalau malas baca Alkitab. Pasti. Bersyukurlah Anda jemaat sebelum meninggal dengar firman seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ini penting sekali. Khotbah kesembuhan gak memerdekakan. Miskin kaya gak memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Makanya saya sedih kalau gereja terlalu menekankan kesembuhan, gak menekankan kebenaran. Kan bahaya sekali. Saya sedih kalau gereja terlalu menekankan mujizat-mujizat, tapi gak menekankan bagaimana aku makin berkurang-kurang, Yesus makin bertambah-tambah. Itu kan proses kemerdekaan de facto. Sampai titik di mana hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu kemerdekaan sejati. Apa kata mereka ketika Yesus berkata demikian? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, nggak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Alasan mereka nggak mendasar. Kami keturunan Abraham. Padahal orang Yahudi yang percaya ini, keturunan Abraham, situasi saat itu lagi dijajah Romawi. Tapi lebih daripada itu, apa kata Tuhan ayat 34? Ini kata kunci kepada kita semua Bapak Ibu jemaat sekalian. Kata kunci ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Siapa mereka? Orang Yahudi yang percaya. Kepada orang percaya. Termasuk kita yang percaya. Apa kata Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu. Ini aja udah kita ngerti. Ini penegasan. Yesus kan ngomong sama mereka. Nggak perlu ucapkan aku berkata kepadamu. Kan langsung ngomong kenapa harus mengatakan aku berkata kepadamu. Karena ada penekanan. Aku berkata kepadamu. Ada penekanan. Karena ini penting sekali. Ini serius. Maafkan saya. Kalau Anda ikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Akhirnya kena COVID-19. Gak usah terlalu sedih. Karena COVID-19 gak terlalu serius. Gak terlalu serius. Gak ada upah COVID-19 maut. Enggak. Orang kena COVID-19 tetap bisa masuk surga. Tapi kalau ini lain. Ini serius. Seringkali kurang merdeka kita. Yang serius di mata dunia masih serius di mata kita. Yang serius di mata Tuhan belum serius di mata kita. Kapan kita merdeka? Kanker gak serius. Maafkan saya. Anda gak punya anak sampai mati pun gak serius. Tapi ini serius. Maka itu Tuhan berkata, aku berkata kepadamu. Artinya camkan, gak boleh lupa. Kata berikutnya, sesungguhnya yang sebenarnya. Tidak relatif. Sesungguhnya, kalimat berikutnya. Setiap orang. Kalau setiap orang ada pengecualian gak? Tidak. Entah kita pendeta, entah kita dosen teologi, entah kita doktor teologi, entah kita ketua sinode, entah kita worship leader, singers, pemain musik, entah kita sudah bertahun-tahun jadi anggota jemaat gereja, tidak terkecuali. Setiap orang, ada pengecualian. Apa kata Tuhan berikutnya? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini serius. Upah dosa maut, selesai. Bukan upah kanker maut. Gak usah doa puasa untuk sembuh lah. Doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan itu pembodohan. Iya. Makanya ketika saya mimpin seminar kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta. Ada sekitar 4 sesi. Sesi kedua selesai istirahat.
beberapa pendeta tanya, Pak Ridwan, kalau begitu kalau anak saya SD sakit boleh doa kesembuhan enggak? Langsung saya teriak, boleh. SD kan? Pak pendeta, anak saya umur 39 sakit-sakitan, boleh enggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Kalau SD keras, boleh. Kalau 39, boleh setengah suara. Kenapa? Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70 kalau kuat, 80 upahnya penderitaan. Kalau 39 tahun, berarti udah setengah jalan belum? Sudah setengah jalan, makanya jawabnya setengah suara. Boleh. Konsisten lah. Pak pendeta umur saya 69, sakit-sakitan. Boleh enggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan lembut. Karena mau lewat net nih, mau lewat net. Pak pendeta, umur saya 86. Iya kenapa Oma? Kenapa Oma? Sakit-sakitan, boleh enggak doa kesembuhan? Siap-siap take off. Siap-siap take off. Ah itu baru sehat. Jujurlah, kalau Anda ke Bali naik pesawat, kalau delay komplain nggak? Komplain kan? Naik pesawat ke Bali delay komplain kan? Apalagi ke surga, surga lebih bagus daripada Bali. Kalau kita mau take off ke surga, nggak usah delay. On time lah. Tuh kan khotbah kebenaran banyak orang nggak suka. Kesembuhan nggak utama, ini utama. Barang siapa, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apa arti dosa? Tidak taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya apa? Buahnya atau perintahnya? Perintahnya bukan buahnya. Makanya ada beberapa ilmuwan puluhan tahun yang lalu kurang kerjaan meneliti buah apa itu ya. Itu kurang kerjaan. Gak usah teliti apakah itu kesemek, apa itu buah apa. Enggak penting karena fokusnya bukan buahnya, perintahnya. Jangan kau makan buah itu, kalau kau makan kau akan mati. Bukan karena makan buah mereka mati. Tapi ketika mereka makan buah ada unsur ketidaktaatan. Dosa itu tidak taat. Bapak-bapak ada perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu, taat. Anda gak taat, ya dosa. Loh Pak Pendeta istriku cerewet. Tetap aja kita kasih istri kita walaupun istri kita kurang hemat berkata-kata. Karena kita mengasihi istri kita, karena kita mentaati Tuhan. Loh istri kita cerewet, gak ada fokus kita, gak ada Alkitab berkata, kasihlah istrimu yang lemah lembut, yang cerewet hajar aja boleh. Gak ada. Taat itu ya harga mati, itu baru merdeka. Karena apa? Karena ketaatan satu-satunya, saya ulangi. Karena ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Tanpa ketaatan, khotbah bagus, penyembahan, bahasa roh apapun namanya itu tanpa ketaatan. Semuanya itu manipulasi emosi. Semua itu retorika. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Kalau saya punya pembantu, saya suruh gak taat, tapi disuruh tetangga dia taat. Lah bingung kan? Dia manggil saya Tuhan, tapi dia lebih taat sama tetangga. Gak nyambung. Ketidaktaatan itu menyatakan aku gak percaya Tuhan. Bapak-bapak, berikan dirimu merdeka mengasihi istrimu bagaimanapun kelakuan istrimu. Ibu-ibu, ada gak Alkitab berkata, hai istri, tanduklah suamimu. Oh tunduk. Kok suka banget ibu dengar yang salah. Tunduk. Loh suamiku kok kasar? Tetap tunduk. Anda harus merdeka mentaati Tuhan. Itu namanya merdeka. Capek enggak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi baca firman. Merdekalah. Biarpun enggak ketahuan, tetap kita jangan kompromi dengan dosa. Merdekalah. Maafkan saya. Banyak orang gak korupsi bukan karena sudah bertobat. Tapi karena takut ketahuan. Biarpun dijamin gak ketahuan. Jangan berbuat dosa. Merdekalah. Makanya ayat 35 dan 36 ini peringatan keras. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kata anak bicara Yesus. Kita harus hidup seperti Kristus. Taat setia bahkan setia sampai mati di kayu salib. Itu bicara merdeka benar-benar.
Makanya ayat 36. Nanti kan kita uraikan ayat 31, 32 bagaimana caranya. Jadi apabila anak, itu bicara Yesus. Anak itu memerdekakan kamu dalam bentuk kata kerja terus menerus. Baru kamu pun benar-benar merdeka. Caranya bagaimana? Ayat 31, 32. Poin pertama, maka kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Pertama apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Itu poin pertama. Dibuka dengan kata apa? Jikalau. Artinya apa? Ini pilihan. Bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau enggak mau. Dan mayoritas orang Kristen memilih enggak mau. Ya rusak. Enggak usah doa puasa kesembuhan. Doa puasalah kita supaya tetap dalam firman Tuhan. Itu mujizat di atas segala mujizat. Lumpuh berjalan mah bukan mujizat hebat. Tapi kalau kita tetap dalam firman Tuhan itu keren. Bisa gagal? Bisa. Tapi lanjutkan. Kan ada nyanyian kita. Ku tak akan menyerah pada apa. Jangan menyerah. Lanjutkan lagi. Lanjut sampai itu menjadi kesukaan kita. Tetap dalam firman Tuhan. Apa itu tetap dalam firman Tuhan? Ada 3. Yosua 1:8. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan lakukan. Ini tetap. Baca firman Tuhan. Renungkan, lakukan. Katanya Lukas 11 ayat 27. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Serta memeliharanya. Apa arti memelihara? Merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukannya. Apa arti merenungkan? Setiap firman Tuhan yang kita baca harus nembak kita dulu. Merenungkan artinya mengkhotbahkan pada diri sendiri. Jangan pernah khotbahkan firman Tuhan sebelum kau khotbahkan pada dirimu. Tembak diri kita dulu. Itu arti merenungkan siang dan malam dan lakukan. Sekali lagi bisa gagal? Bisa. Alkitab begitu jujur. Semua hamba-hamba Tuhan dalam kitab dibukakan kegagalan mereka. Tidak excuse. Tapi terus lanjut. Terus lanjut. Tetap dalam firman Tuhan. Berikutnya apa? Kamu benar-benar adalah muridku. Kata murid dari kata apa? Disciples. Disiplin. Makanya saya bilang tadi. Capek nggak capek. Ngantuk nggak ngantuk. Sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi baca Alkitab. Disiplin. Dulu saya pernah dosen. Saya bilang sama mahasiswa saya. Masuk jam berapa? Jam 8. Jam 8 lewat 5. Jangan masuk saya bilang. Karena apa? Murid itu disiplin. Kamu mahasiswa. Allah pakai kata maha. Sekarang kau pakai maha. Mahasiswanya maha disiplin. Rusaklah negara ini kalau kita nggak disiplin. Rusaklah gereja kalau orang percaya nggak disiplin. Tersandung banyak orang. Benar-benar muridku. Mayoritas orang Kristen nggak benar-benar murid Tuhan. Atau kalau nggak boleh saya bilang murid palsu. Disiplinlah Bapak Ibu, anak-anak muda. Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, baca Alkitab. Kalau khotbah gini jarang orang berkata, amin, jarang. Tapi kalau khotbah, siapa sakit sembuh, amin. Kayak mau niat hidup selama-lamanya di bumi, capek. Ya, berikutnya apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran akan. Orang seringkali nggak melihat ini, kata mengetahui itu bukan knowledge. Bukan gnosko. Tapi oida. Yaitu jadi rema yang menyentuh, menegur kita. Itu baru mengetahui kebenaran. Kalau saya bilang, tahu nggak ada firman Tuhan berkata balaslah kejahatan dengan kebaikan. Rata-rata orang Kristen tahu. Kau lakukan nggak? Rata-rata orang Kristen nggak lakukan. Berarti nggak tahu. Tahu itu membalas kejahatan kebaikan sulit. Tapi kita lakukan. Rasanya sakit kita lakukan. Itu baru oida tahu. Tahu yang begini baru kalimat terakhir katanya apa? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jangan heran dokter teologi pun bisa nggak merdeka.
Ketua sinode pun bisa nggak merdeka. Kalau dia nggak mau ikuti tahap-tahap ini. Makanya kata Tuhan, setiap orang, tidak kecuali siapapun dia. Ini penting sekali. Merdekalah kita dari malas, merdekalah kita dari bohong, merdekalah kita daripada kesombongan, merdekalah kita daripada dosa-dosa favorit tertentu. Ada orang masih homoseks, lesbian, berikan dirimu merdeka. Ada orang Kristen masih diperbudak oleh situs porno, berikanlah dirimu merdeka. Bahkan ada orang Kristen belum merdeka dalam suka memberi. Pelitnya Aujubila bin Jalik. Tapi nyanyinya apa? Ku tak membawa. Sampai terharu-terharu nyanyiannya. Tapi kelakuannya tetap mengharukan. Ya susahlah. Kok kita percaya kepada Yesus, kita nikmati Immanuel, Roh Kudus dikirimkan, standar kita masih sama dengan dunia ini. Terlalu kita hina Immanuel, Roh Kudus, kalau kita nggak punya keteladanan hidup. Penutup, kemerdekaan sejati. Berarti ada proses yang tidak mudah, terus menerus. Jangan lupa nilai itu diproses, bukan di hasil. Tapi makin tinggi tingkat kesulitannya, itu makin mulia. Mana lebih gampang dapat? Beling atau berlian? Gampang beling. Mana lebih mahal? Berlian. Iya. Mana lebih gampang panen? Jagung atau jati? Jagung. Tahu nggak berapa bulan jagung? 3 bulan. Kalau jati, saya pernah suka melayani Jepara. Dulu ada orang senior pengusaha jati namanya Pak Harun. Udah meninggal. Saya tanya sama dia, Pak Harun cari jati yang bagus gimana? Apa dia bilang? Pak Pendeta jangan cari jati dari tanah yang subur. Oh ya, kenapa? Kalau dari tanah yang subur seperti Jawa Barat, jati di situ ditanam cepat tumbuhnya. Kepadatannya kurang solid. Kandungan airnya terlalu banyak. Ketika proses pengeringan akan bengkok juga. Makanya Bapak Ibu jemaat sekalian, jangan terlalu subur. Kandungan airnya terlalu banyak loh. Nanti proses pengeringan bengkok kau nanti. Jadi gimana Pak Harun? Cari jati di tanah yang kurang subur. Bukan tidak, kurang subur. Oh ya? Iya. Terus cari bibit yang pilihan tanam. Oh begitu. Terus kita amati kalau ada cabangnya potong. Kalau ada cabangnya potong. Kenapa? Supaya dia tetap lurus dan bisa gagal. Wow. Terus tunggu 30 tahun. Hah? 30 tahun? Ya. Wow. Lah kan Pak Pendeta tanya jati yang bagus. Oke. 30 tahun baru kita panen. Belum Pak Pendeta. Loh jadi gimana? Setelah 30 tahun Pak Pendeta gali tanah melingkar batang itu berjarak 1 meter dari batang luar. Kenapa? Gali cari akarnya. Kenapa? Ketemu akarnya potong. Ketemu akarnya potong. Kenapa? Matikan dia. Bicara kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu pematian si aku. Matikan dia. Wow. Setelah mati baru panen. Belum Pak Pendeta. Loh jadi biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Hah? Mati di situ 2-3 tahun? Iya. Lelanglah ke Eropa, miliar harga 1 batang. Wow. Jadi jemaat, mana lebih mahal? Jati atau jagung? Jati. Makanya jangan kejar kemerdekaan sejagung. Kejarlah kemerdekaan nyambung. Proseslah. Kalau jati perlu 50 tahun, apalagi pernikahan suami istri. Lebih mahal istri daripada jati. Lebih mahal suami daripada jati. Ayo dong, teruslah. Biar panen. Biar kita memiliki kemerdekaan sejati. Kalau kita makin merdeka, orang merdeka nggak mengejar berkat. Orang merdeka dikejar berkat. Lebih berani banyak bangsa menginvestasikan modalnya ke Singapura daripada Indonesia. Karena lebih merdeka. Ini penting. Tuhan lebih mempercayakan dirinya pada kita kalau kita merdeka dari si aku. Aku makin berkurang, baru Yesus bertambah. Aku makin berkurang,
baru Yesus bertambah. Sejauh mana kita berkurang, sejauh itu Tuhan bertambah dalam diri kita, menguasai kita, mengendalikan kita. Sehingga kita menjadi surat-surat yang terbuka, bisa dibaca orang, karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itulah mujizat di atas segala mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum kepada Engkau Tuhan. Engkau baik dan sangat amat baik. Siapakah kami pada hari ini Tuhan? Kau perdengarkan firman Tuhan yang menunjukkan kami bukan anak murahan. Kami bukan anak gampangan. Melainkan sebagai anak-anak pilihan. Walaupun konsekuensinya kau tegur kami. Kau bongkar kemunafikan kami, supaya kami benar-benar merdeka. Jika di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, ada dosa dan kejahatan kami ditegur. Ampuni kami Tuhan. Merdekakanlah kami terus menerus dari kedagingan kami. Merdekakanlah kami terus menerus dari dosa dan kejahatan. Merdekakanlah kami terus menerus dari diri kami jadi tuan bagi diri kami. Kami gak pernah cerdas jadi tuan bagi diri kami. Kaulah Tuhan kami. Kaulah Raja kami. Sesuka-sukamulah kendalikan diri kami. Sehingga dalam segala aspek apapun yang kami hadapi, jangan pernah kami tidak berkata, kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kami semakin berani dengan tegas pada diri kami. Kehendak Tuhan yang jadi dalam diri kami. Sehingga Tuhan makin leluasa mengendalikan hidup kami. Sehingga karakter kami berubah. Sehingga kehidupan Kristus semakin nyata. Untuk itulah Engkau berkata dalam Efesus 2 ayat 10. Bahwa kami adalah ciptaan Allah. Diciptakan ulang dalam Yesus Kristus. Supaya kami kembali kepada kehendak Allah semula, segambar dengan Allah. Dimanapun kami berada, kapanpun kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya. Lebih daripada hamba-Mu jelaskan Tuhan. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Dalam pertolongan Roh Kudus, karuniakanlah kami untuk dimampukan melakukannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami semua tidak terkecuali benar-benar merdeka. Menikmati kemerdekaan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curah kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan
bersyukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia. 75 tahun kami merdeka Tuhan. Namun kami masih melihat ada banyak kehidupan yang terjajah oleh dosa. Menjadi budak dosa. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu bahwa Yesus Kristus sanggup memberikan kemerdekaan sejati di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus manusia yang berdosa, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bahkan Tuhan Yesus bangkit untuk memberikan kebangkitan rohani juga di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, lawat bangsa kami. Curahkan hujan pertobatan, curahkan kemuliaan-Mu, sehingga bangsa kami dipulihkan, negeri ini dipulihkan, menjadi bangsa yang makin kuat, makin maju, menjadi bangsa yang bangkit, dan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, baik yang tertinggi sampai yang terendah, yang ada di pusat maupun di daerah. Tuhan pakai mereka, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga dapat memimpin bangsa ini lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, supaya bangsa ini pun juga hidup semakin tertib, semakin baik, tidak lagi diperbudak, baik dosa, kemalasan, kejahatan, dan segala macam yang membuat keadaan kami semakin terpuruk. Bangkitkan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, secara khusus kami berdoa untuk COVID-19 yang melanda bangsa ini. Kami berdoa mereka yang sedang sakit saat ini Tuhan, Engkau beri kekuatan, berikan pengharapan. Kami berdoa mereka yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh anggota keluarga yang dicintai dan terkena COVID-19. Biarlah mereka juga tabah kuat menjalani hidup dan terus memandang Tuhan sebagai pribadi yang senantiasa menjadi sumber kekuatan. Kami berdoa Tuhan, lawatlah bangsa kami. Di tengah pandemi yang terjadi, biarlah bangsa ini semakin berharap kepadamu dan mengagungkan Engkau sebagai sumber segala sesuatu. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan biarlah hidup yang ada ini dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran, sehingga hidup kami tidak lagi diperbudak oleh dosa dan mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan beribadah bersama-sama. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan kami menikmati akan perjanjian berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah engkau bersekutu bersama-sama, biarlah engkau menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati hidupmu hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan menjemput kita menjadi mempelainya. Haleluya. Amin.
akan bersaat teduh. Joyfully, joyfully, we are going up. Dedicate our hearts to the Lord. Joyfully, joyfully, we are going up. We're coming to His presence with joy. Joyfully, joyfully, we are going up. Dedicate our hearts to the Lord. Joyfully, joyfully, we are going up. We're coming to His presence with joy.